Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara dalam saat teduh. Selamat pagi, Shalom. Dan mari kita siapkan firman Tuhan Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi ini Engkau memperkenankan kami menikmati hari baru. Luar biasa kasih Tuhan menuntun kami dan menyertai kami, sehingga kami melewati setiap perjuangan hidup ini dalam pemeliharaan-Mu. Dan saat ini kami rindu hati kami diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan, menjadi pedoman kami untuk berjalan dalam kehidupan hari ini. Karena itu sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan kepada kami. Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga firman-Mu yang akan tersampaikan kepada kami menjadi kekuatan bagian hidup, mengerti firman Allah dan melakukannya. Kami siap ya Allah berfirman, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Tuhan akan menyelesaikannya tema kita saat ini. Sahabat terkasih, mungkin Anda pernah merasa tak berdaya, bahkan merasa tak mampu jika membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bahkan lebih dari itu, mungkin Anda sering merasa tidak layak untuk melakukan hal-hal yang besar dibanding orang lain. Daud yang merasa hina tetapi dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya ia menyatakan kepada semua bangsanya bahwa kuasa dan kasih setia Allah ada dalam keesaan Allah. Hal inilah yang harus menjadi pijakan bagi seluruh pemimpin bangsa-bangsa untuk mengakui bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel sajalah yang patut diberikan kemuliaan, dan kepadanya lah semua orang harus bersyukur. Pengalaman Daud menjadi bukti bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, sebab saat Daud masih merasa hina di hadapan Tuhan, justru Tuhan memilih dirinya menjadi raja atas Israel. Tuhan mempersiapkan Daud dalam kurun waktu dan proses yang sangat panjang, tetapi dalam proses itu Tuhan memperlengkapi dirinya untuk menjadi raja. Dengan keyakinan dan perenungan itulah Daud yang yakin dan merasa mampu menatap masa depan yang cemerlang, karena dalam pemilihan Tuhan terhadap dirinya ada harapan yang besar. Sahabat terkasih, keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah bagian penting saat kita menjalani hidup ini. Janganlah merasa tak berdaya dalam kuasa Tuhan, karena Tuhan mengenal kehidupan kita masing-masing. Kuasa dan penyertaan Tuhan yang kita imani akan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita akan menemui tantangan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Karena itu percayalah dan berserahlah pada Tuhan.
Amin. Mari berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap hal yang kami hadapi dalam hidup ini, dalam rencana Tuhan, dan setiap pergumulan yang kami hadapi, yang kami temui, selalu ada penyelesaian daripada Tuhan. Karena itu ya Bapa di sorga, teruslah peliharakan kehidupan kami, sehingga kami selalu menikmati kuasa dan kasih. Menjalani kehidupan ini kami tidak sendirian, tetapi selalu kami meyakini Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini, dalam kegiatan mereka, pekerjaan dan usaha, pelayanan, aktivitas, berkati, sehingga melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Jauhkan dari berbagai gangguan-gangguan. Saudara-saudara kami, adik-adik kami, dan anak-anak kami yang terus belajar mengenyam pendidikan, dimanapun berada, berkati mereka sehat, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tunjukkan bagi mereka di mana mereka akan melanjutkan studi. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, nyatakan kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu yang bersyukur hari ini karena pertambahan usia, keberhasilan dalam usaha kerja, sembuh dari penyakit, Tuhan sempurnakan. Orang tua kami dalam masa tua diberikan kekuatan dan hikmat selalu menikmati kasih sayang Tuhan. Yang menghadapi pergumulan dan masalah, Tuhan selalu tolong mereka. Yang dalam kondisi berduka, hiburkanlah ya Bapa. Dalam kondisi sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami percaya Allah berkuasa atas segala penyakit. Berkatilah pemerintah kami hari ini. Berkatilah semua para aparat negara, satuan tugas garda terdepan yang terus berjuang dalam menangani COVID-19. Berikan hikmat kemampuan bagi mereka sehingga wabah ini boleh diatasi. Berkati program-program yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara ini demi untuk pertumbuhan di setiap masyarakat. Berkati semua pemimpin dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil dan hadir mengayomi masyarakat. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa kami bersama, syafaat kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.